Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas mulia di seluruh Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Ari Rahmawan, founder Cerdas Mulia Institute, dan pada kesempatan kali ini juga berlaku sebagai founder Productive Me Academy. Jujur saja hari ini saya senang sekali karena video yang saya bawakan kali ini berbeda dengan video-video yang saya bawakan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, video ini merupakan rangkaian dari akademi, ya. Jadi nanti video ini merupakan rangkaian dari banyak video lain yang akan saling berurutan nantinya membentuk sebuah akademi di mana nanti sahabat bisa belajar dengan lebih dalam bagaimana caranya hidup menjadi lebih produktif. Oleh karena itu saya sekaligus memperkenalkan pada kesempatan kali ini yaitu adalah Productive Me Academy. Kenapa namanya Productive Me? Karena diharapkan setelah sahabat mengikuti Productive Me Academy ini, sahabat semuanya bisa hidup jadi lebih produktif lagi. Apa sih yang dimaksud dengan hidup produktif? Hidup produktif itu adalah dimana ketika kita hidup dalam waktu yang terbatas, namun kita bisa membuat atau menghasilkan prestasi-prestasi yang jauh lebih banyak dan jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya, serta menghasilkan banyak karya nyata. Padahal waktu yang kita miliki itu terbatas. Nah, sehingga harapannya nanti tentu saja ketika sahabat semuanya sudah mengikuti Productive Me Academy ini, semakin banyak prestasi dan karya-karya nyata yang bisa sahabat-sahabat ciptakan. Kenapa sih kok kita perlu ya untuk menjadi produktif? Saya juga sebenarnya mungkin banyak yang di antara kita yang merasa bahwa ngapain sih hidup dibikin susah gitu ya. Santai aja, hidup mengalir aja seperti air. Ya nggak usah banyak dipikirin lah, just enjoy your life gitu ya. Saya juga sebenarnya dulu berpendapat seperti itu. Mirip sekali dengan mungkin sahabat yang saat ini bertanya, kenapa sih gue harus repot-repot untuk menjadi produktif? Sementara gue saat ini hidup gue udah enak, ya gue nggak usah serius-serius amat dalam hidup. Saya setuju juga dulu, tapi ya, dulu saya juga berpikir seperti itu. Namun, sampai suatu hari saya pernah mengalami sebuah kecelakaan. Pada waktu itu usia saya masih sekitar 16 tahun, 16-17 tahun. Karena pada waktu itu saya juga berpikir bahwa buat apa kita hidup dengan produktif, santai aja. Saya masih senang main pada waktu itu, saya masih punya banyak teman, main game online bareng dan lain sebagainya. Hingga akhirnya saya pada waktu itu seperti diingatkan oleh Tuhan, yang pada akhirnya pada waktu itu saya mengalami sebuah kecelakaan yang cukup fatal. Kecelakaannya pada waktu itu membuat bekas yang cukup dalam, bahkan sampai saat ini ya, di bawah bibir saya ini ada goresan, jadi di bawah bibir saya ini sobek besar, kemudian tangan saya patah, kaki saya juga cedera, ini di bawah bibir saya itu bolong, berlubang, darah di mana-mana pada waktu itu. Saya benar-benar pada waktu itu kecelakaan motor, terpelanting di tengah jalan, yang untungnya pada waktu itu saya hampir tidak sadar ya bahwa ya Tuhan, bahwa ternyata usia muda itu tidak menjamin bahwa umur kita itu akan panjang. Pada waktu itu saya langsung dibawa ke UGD dan saya jadi teringat dengan nasihat guru saya. Guru saya pernah berkata, seandainya di masa usia muda kalian itu Tuhan memanggil kalian pulang, bisakah kalian menjawab seandainya Tuhan bertanya, wahai Ari, untuk apakah usia dan waktu yang selama ini kuberikan untukmu? Untuk apakah kau gunakan? Karya apa yang kau hasilkan sehingga engkau layak masuk ke dalam surgaku? Itu adalah sebuah pertanyaan yang pada waktu itu ditanyakan oleh guru saya dan langsung mengubah pola pikir saya bahwa wow, setelah kecelakaan itu saya merasa bahwa usia muda itu tidak menjamin bahwa hidup kita itu akan panjang. Untungnya pada waktu itu saya diberikan kesempatan hidup lagi setelah kecelakaan itu, dan saya merasa bahwa Allah memberikan kepada saya kesempatan hidup kedua. Saya menamakannya tiket emas kehidupan. Saya merasa diberikan kesempatan kedua, second life change. Yang pada waktu itu saya juga terbayang-bayang, terngiang-ngiang di telinga saya nasihat tentang guru saya itu. Sehingga setelah itu saya bertekad untuk menjadi seorang trainer yang membantu banyak orang untuk hidup lebih bermakna, bertumbuh, dan berdampak. Salah satunya adalah bagaimana dia bisa menjadi lebih produktif dari sebelumnya. Dan di Productive Me Academy ini saya melakukan riset selama kurang lebih 3 tahun terakhir di bidang produktivitas hidup, sehingga mudah-mudahan ini bisa membantu sahabat semuanya untuk bisa membuat hidupnya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih produktif lagi,
yang menggunakan formula-formula yang sudah teruji sebelumnya. Jadi di sini saya akan memberikan nanti formula-formula, tips dan trik yang sudah teruji berdasarkan riset selama 3 tahun terakhir. Dan jujur saja, dalam riset-riset yang saya lakukan dan juga saya terapkan dalam diri saya sendiri, saya kemudian milih mana sih sebenarnya formula yang bekerja, mana sebenarnya formula yang tidak. Mana tips yang itu bisa membuat kita benar-benar hidup produktif, dan mana tips yang memang tidak cocok untuk kita gunakan agar hidup lebih produktif. Dan tips-tips produktivitas yang saya akan uraikan nanti agar bisa meningkatkan produktivitas kita, itu juga sudah teruji di beberapa tokoh-tokoh sukses yang biasa kita kenal. Nantinya saya juga akan mengajarkan bagaimana meningkatkan produktivitas kita dengan menggunakan formula yang sudah teruji di orang-orang sukses seperti misalnya Bill Gates, ya. Kemudian salah satu bapak inspiratif kita di Indonesia yaitu B.J. Habibie, di mana sebenarnya tokoh-tokoh ini itu ketika kita jujur, mereka memiliki jatah waktu yang sama dengan kita, sama-sama 24 jam dalam hidupnya. Namun bayangkan, dengan waktu 24 jam yang mereka miliki, mereka bisa meninggalkan legacy, meninggalkan karya, meninggalkan sebuah sejarah, menorehkan sebuah sejarah yang sampai saat ini itu tidak bisa dikejar oleh orang-orang yang lain. Padahal waktu yang mereka miliki juga 24 jam sama seperti kita. Nah, dalam Productivity Academy ini akan dikupas bagaimana sih sebenarnya hidup agar bisa menjadi lebih produktif, sehingga dengan waktu yang kita sama-sama miliki selama 24 jam ini, kita bisa meraih prestasi dan karya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang lain. So, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti Productivity Academy? Namun sebelum kita masuk ke bagaimana caranya agar hidup lebih produktif, kita harus jujur dulu, kita harus pahami dulu bahwa di era modern saat ini menjadi produktif itu tidak gampang. Menjadi produktif itu tidak mudah. Kalau misalkan di sini dilihat ya, pada pertemuan kita yang pertama kali ini, saya akan membahas tentang tantangan utama. Kenapa sih banyak orang saat ini di dunia modern itu, walaupun teknologi sudah sedemikian maju, namun justru kita hidupnya tidak produktif. Justru hidup kita tidak menghasilkan apapun. Nah, kali ini kita akan membahas 3 tantangan utama tersebut. Apa saja 3 tantangannya? Yuk kita akan bahas bareng-bareng.